Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 2 September 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, petugas unit tindak pidana khusus Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menggerebek pabrik oli palsu di kawasan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Tak hanya mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga membekuk pemilik pabrik oli palsu berinisial D. Pabrik pembuatan oli palsu di Kompleks Pergudangan kawasan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang ini digerebek petugas unit Pitsut Satreskrim Polrestabes Medan. Dalam pabrik yang berukuran luas ini, petugas menemukan sejumlah alat pembuatan oli palsu berupa drum dan alat penyulingan. Tak hanya menyita sejumlah barang bukti berupa oli bekas yang telah siap diedarkan, petugas juga mengamankan pemilik pabrik berinisial D serta 7 orang karyawannya. Kepada petugas D, mengaku telah menjalankan bisnis ilegalnya ini sejak tahun 2020 silam dan telah memasarkan produknya ke berbagai tempat. Ribuan oli palsu ini dikemas dengan menempelkan stiker bertuliskan merek oli terkenal untuk mengelabui para korban. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyebut dalam sehari para pelaku dapat memproduksi sebanyak 6.000 botol oli palsu. Tak hanya oli motor dan mobil, para pelaku juga memproduksi oli untuk alat berat. Hal ini diketahui dari barang bukti berupa brosur pemasaran yang ditemukan di lokasi. Hal ini adalah pengungkapan tindak pidana berkaitan dengan pembuatan atau produksi dari oli palsu. Ya. Namun dari hasil penyelidikan kita ternyata selain oli ada juga jenis-jenis lain, ya, termasuk air radiator, ya, di tempat ini. Nanti bisa nanti saya tunjukkan. Dalam kurun waktu 1 minggu, pemilik pabrik oli palsu ini diperkirakan dapat meraup untung sebesar 200 juta rupiah. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perindustrian, Perdagangan, dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengedepankan penerapan restoratif justice pada kasus pencurian mobil milik salah satu yayasan di kawasan Jalan Pandau Hulu, Kota Medan kemarin. Polisi berupaya mendamaikan tersangka dan korban sebagai pertimbangan tersangka melakukan tindak pidana karena desakan ekonomi. Saat melakukan aksinya, tersangka berinisial BW juga membawa anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun. Oleh karena itu, saat polisi mengamankannya di kawasan Jalan Bambu Medan Timur, anaknya juga dibawa petugas ke Mapol Restabes Medan. Menurut pengakuan tersangka, hanya dirinya yang mengasuh anak tersebut karena sang ibu sedang bekerja merantau keluar kota. Kepada petugas Satreskrim Polrestabes Medan, tersangka mengaku terpaksa melakukan aksi pencurian untuk kebutuhan biaya anaknya dan juga kebutuhannya. Biaya untuk mengurus anak tersebut tidak sedikit seperti membeli susu, formula, dan makanan. Kondisi yang menyebabkan tersangka untuk mengurusi anak sehingga melakukan aksi pencurian. Saat ini anak tersebut telah diurus oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Polrestabes Medan yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Medan. Namun polisi akan tetap mengupayakan restoratif justice untuk kasus yang menimpa ayahnya. Saat ini terhadap anak pelaku ini sudah kita asuh bersama-sama dengan tim dari Dinas Sosial dan UPT PPA Kota Medan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan keluarga dari pelaku. Rencananya anak ini akan diasuh oleh ibu dari anak ini. Posisi ibu ini saat ini berada di Riau. Motif dari pelaku melakukan pencurian ini dari keterangannya, pelaku ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan si anak karena si pelaku ini baru kehilangan pekerjaannya.
Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teku Fatir Mustafa berharap pihak korban dapat memaafkan tindakan tersangka sebab berdasarkan penyelidikan petugas tersangka melakukan pencurian karena desakan ekonomi serta hasil tes urin tersangka juga dinyatakan negatif narkoba. Sementara itu pemirsa, seorang pemuda tewas tersengat listrik diduga saat hendak mencuri kabel dari sebuah rumah kosong yang telah ditinggalkan penghuninya di Belawan, Kota Medan. Peristiwa tersengat hingga tewasnya seorang pemuda warga Jalan Temenung, Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada waktu rumah kosong dan pada saat terendam banjir rob. Pemuda tersebut bernama Bornok Nainggolan, 30 tahun, merupakan warga setempat yang tewas tersetrum listrik. Diduga saat hendak mencuri kabel dari rumah kosong yang telah setahun ditinggal pemiliknya tersebut. Saat dievakuasi oleh petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan, terlihat tubuh pelaku mengeluarkan asap dengan kedua tangan dalam kondisi gosong akibat terbakar. Tahu sama Kepling bahwa di sini ada meninggal orang kena strom. Gini, ini rumah ini udah rumah kosong. Sekitar udah ada kurasa 1 tahun kosong rumah itu. Jadi nggak dibayarkan listrik. Jadi datang listrik, diputuskan lah udah mau dicuri, kontak lagi dia. Nah, jadi pas air pasang naik, jadi datanglah orang dipanggil dia nggak apa, jadi pakai kayu lah orang itu dicolok begitu, bangun, tapi berasa Pak. Salah seorang warga sekitar lokasi kejadian mengatakan pelaku dikenal masyarakat sebagai seorang pemulung yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara atau residivis. Kini jenazah pelaku telah dibawa ke rumah sakit Pirnga di Medan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu kasus tewasnya pelaku dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Medan Belawan. Pemirsa, seorang anak di bawah umur dianiaya oleh tetangganya akibat salah kirim pesan singkat kepada istri pelaku. Akibatnya anak tersebut mengalami traumatik. Untuk memberikan efek jera pada pelaku, pihak keluarga melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Deli Serdang. Dalam laporannya, pihak keluarga menyertakan barang bukti rekaman CCTV pada saat melakukan penganiayaan pada anak usia 15 tahun yang dianiaya oleh tetangganya sendiri. Peristiwa berawal saat handphone korban dipinjam oleh temannya yang hendak mengirim pesan singkat. Namun ternyata pesan singkat tersebut salah kirim dan sampai ke istri pelaku. Pada saat korban ke tempat pelaku langsung memukul korban, menyeret hingga mendorong kepala korban ke pagar besi. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV milik salah seorang tetangga. Saat ini korban mengalami traumatik luka memar di dada dan di kepala akibat benturan pagar besi yang dilakukan pelaku terhadap anak di bawah umur. Melalui penasehat hukum, korban ditemani orang tuanya membuat laporan ke Kapolresta Deli Serdang. Penasehat hukum Alam Suin Brutu berharap pihak kepolisian agar menangkap pelaku. Karena menurut informasi warga, pelaku akan melarikan diri setelah dilaporkan ke polisi. Ada temannya meminjam HP daripada si korban. Nah, si HP si korban ini dipinjam temannya, lalu ada WA mestinya kepada orang lain, tapi salah kirim, jadinya ke istrinya pihak terlapor. Jadi si terlapor tanpa dia konfirmasi langsung memukul korban. Nah, saat ini kami kepingin ketemu kepada Kapolres supaya segera ditindaklanjutin tentang penganiayaan anak tersebut. Masih tahap laporan di PPA. Jadi kita mau melihat tindak lanjutnya sampai di mana. Pihak keluarga tidak terima atas tindakan pelaku sehingga melapor ke polisi sebagai peringatan bagi para pelaku penganiayaan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat 3 Nomor 23 Tahun 2002. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pada kunjungannya ke wilayah Pantai Barat, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meninjau Pasar Pakantan Mandailing Natal. Gubsu Edi Rahmayadi kaget dengan harga ayam potong yang cukup tinggi di pasar tersebut. Harga ayam potong di Pasar Pakantan mencapai Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Harga ini lebih tinggi 2 kali lipat dari harga normal, hanya sekitar Rp21.000 per kilogram. Setelah meninjau Pasar Pakantan, Gubsu Edi Rahmayadi mengumpulkan para kepala desa di Kecamatan Pakantan, meminta camat dan kepala desa membantu masyarakat menanam sendiri cabai, terong, sayur-sayuran, dan memelihara ayam. Gubsu Edi Rahmayadi juga berupaya untuk mempermudah akses ke Pakantan agar perekonomian masyarakat lebih lancar. Salah satunya adalah akses jalan tembus Pakantan ke Ulu Pungkut dan Sumatera Barat. Menurut keterangan warga, harga bahan pangan di Pakantan cenderung fluktuatif dan jauh lebih mahal dari harga normal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Gubernur Edi Rahmayadi meninjau langsung pelayanan bus bakti kesehatan bermartabat BKB di Kabupaten Mandailing Natal. Sekitar 280 masyarakat dilayani bus BKB dari pengobatan penyakit dalam, operasi bibir sumbing hingga sunatan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap melalui kunjungan bus BKB masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Dijelaskan bus ini terus berjalan dan tujuannya untuk mengobati dan screening penyakit yang diderita masyarakat. Tetapi yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Pada kesempatan ini bus BKB melayani 90 pengobatan penyakit dalam, menghitan 180 anak dan mengoperasi 3 bibir sumbing. Edi Rahmayadi berharap kehadiran bus BKB bisa mengurangi beban masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Alwi Mujahid Hasibuan mengatakan bus BKB terus beroperasi membantu masyarakat. Dikatakan Mujahid bus BKB lainnya saat ini juga melayani masyarakat di wilayah Labuhan Batu. Pemirsa, alumni Teknik Sipil IKATSI Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara FTUSU menggelar temu alumni dan musyawarah keempat di Medan pagi tadi. Sebanyak 500 lebih alumni Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara pagi tadi hadir pada acara temu alumni dan musyawarah keempat di Departemen Teknik Sipil Kampus USU Alumni Teknik Sipil IKATSI Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Kegiatan mengambil tema merajut silaturahmi dan sinergitas untuk mewujudkan alumni Teknik Sipil USU yang handal dan mumpuni. Pada kegiatan yang dirangkai dengan musyawarah dirangkai dengan acara kuliah umum dan motivation talk, homecoming alumni, Cicil Night, Fun Work, and musyawarah. Dihadiri alumni-alumni yang sudah sukses menjalani karir di pemerintahan maupun swasta. Ketua Panitia Insinyur Mutia F. Fakhrudin, hasil musyawarah ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi fakultas-fakultas lainnya dalam bermusyawarah di kampus USU dengan tekad dan komitmen dalam melaksanakan musyawarah yang kompak, solid sehingga menghasilkan pengurusan yang terbaik. Nah, tujuannya adalah untuk menggalang sinergitas keakraban sesama alumni karena selama ini sudah lama nggak ketemu dan kita dari berbagai kota, malah yang dari luar negeri juga sudah hadir. Nah itu kita selama ini kan kelihatan kurang akrab atau mungkin kurang kenal ya, dari angkatan 60 sampai yang ke bawah itu nggak kenal. Alumni akan memberikan kontribusi pemikiran yang bisa disampaikan kepada pemerintah. Sebelumnya kita juga sudah melakukan itu melalui ikatan alumni, tapi nanti ke depannya tentu akan lebih baik dan lebih meningkat lagi. Ikatan Alumni Teknik Sipil USU Insinyur Murlan Tamba mengatakan kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati hari lahir Departemen Teknik Sipil yang ke-64 tahun. Dikatakan IKATSI ini adalah himpunannya para alumni Teknik Sipil, baik di tingkat S1, S2 maupun S3 yang dipusatkan di Medan dengan anggotanya ada di Nusantara maupun global dengan jumlah alumni sejak berdiri 1 September 1959 sampai sekarang sudah hampir 6.000 orang dengan berkarir di berbagai sektor. Kegiatan ini adalah salah satu anugerah bagi alumni bisa saling bersilaturahmi sesuai dengan tema dan mampu menggali potensi-potensi yang ada. Utamanya memajukan keanggotaannya yang alumninya itu anggotanya 5.000-an di seluruh Indonesia yang bertebar di berbagai profesi
dan tentu kita berharap para alumni membantu Departemen Teknik Sipil dalam hal memajukan Departemen Teknik Sipil dan tentu Fakultas Teknik dan USU. Ya, kemudian tidak terlepas dari pembangunan di Sumatera Utara, karena kita tahu bahwa alumni-alumni banyak berkiprah di bidang dunia konstruksi, dan sebagaimana kita ketahui pembangunan infrastruktur begitu gencarnya di seantero Indonesia dan terutama di Sumatera Utara, kita harapkan peran alumni. Ya pemirsa, informasi lainnya datang dari kompetisi olahraga adalah sebuah simbol dari keinginan dan kemampuan manusia menembus batas fisik dan mental. Dalam usaha ini, manusia yang unggul fisik dan mental tersebut dapat menghadapi berbagai tantangan seperti cedera dan gangguan penyakit lainnya. Menjelang PON 2024, kehadiran Perhimpunan Pembina Kesehatan Olahraga Indonesia PP Kori Sumut sangat dibutuhkan kehadirannya di mana dapat membantu dan memantau kebugaran atlet secara menyeluruh agar atlet Sumut yang akan tampil di PON 2024 dapat mendulang medali emas. Kehadiran PP Kori Sumut sebagai wadah berkumpulnya para insan kesehatan mulai dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, psikolog yang bertujuan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang kebugaran jasmani dan prestasi. Ketua PP Kori Sumut yang dilantik Dr. Oka Ilham A. Irsyam mengatakan akan melakukan sosialisasi kesehatan olahraga berdasarkan sport science, peningkatan skill dan kompetensi tenaga kesehatan olahraga. Pihaknya mengharapkan dukungan KONI Sumut, pengurus cabang olahraga, Pemprov Su terutama Dispora dan Dinkesu menjelang PON 2024 mendatang. Tujuan kita adalah menyiapkan kesehatan olahraga terutama atlet dan juga nantinya kontingen. Nah, memang di Sumatera Utara saat ini kita dalam SDM tenaga kesehatan itu masih sangat kurang yang tersertifikasi dan berkompetensi. Jadi kita akan coba mengejar itu. Mungkin itu perlu dukungan dari segala pihak, terutama dari pemerintah provinsi. Ya, semoga kami bisa dapat bekerja dengan baik, berkolaborasi dengan cabur-cabur lain. Sehingga kita bisa meningkatkan prestasi olahraga Sumatera Utara. Mungkin kita akan melakukan mulai seminar atau workshop dan juga sertifikasi untuk tenaga kesehatan untuk mendukung PON ke depannya nanti. Susunan pengurus PP Kori Sumut yang dilantik masa bakti 2023-2027 di Aula Raja Inal kantor Gubsu Kebarin ini terdiri dari 27 orang yang membawahi 3 bidang, yaitu bidang olahraga prestasi, bidang olahraga masyarakat, dan bidang pengembangan olahraga dan diklat. Diharapkan kepada pengurus yang dilantik dapat menjalin komunikasi secara profesional antara PP Kori Sumut dengan stakeholder pembina dan kesehatan olahraga di Sumatera Utara. Peran dari PP Kori Sumatera Utara sebagai mitra daripada pengurus KONI Pusat maupun KONI Sumatera Utara maupun KORMI itu memfasilitasi bagaimana pengembangan penerapan iptek dan kesehatan olahraga itu dapat berjalan sesuai dengan misi daripada olahraga yang harus aman dan terjaga keselamatan bagi para pesertanya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam menjamin keamanan di ruang publik melalui program yang dimiliki, baik pengamanan langsung maupun perlindungan melalui peluncuran aplikasi sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Kapolda Sumatera Utara dalam kuliah umumnya pada pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar di Universitas Sari Mutiara USM Indonesia meminta agar dunia kampus tidak membangun menara sendiri, melainkan harus membangun terowongan atau jembatan kepada pihak Polri sehingga keamanan dan kondusivitas dapat terjamin di ruang publik. Untuk menjamin keamanan bagi setiap warga yang ada di Sumatera Utara saat ini, sudah dapat mendownload aplikasi Panic Button Super Apps bersisi, yang dimana ketika seseorang diperhadapkan dengan situasi bahaya, jika menekan aplikasi tersebut, pihak Polri dalam hitungan menit akan sampai di lokasi si pengguna aplikasi. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam menjelaskan, mahasiswa merupakan komponen penting untuk banyak hal. Untuk itu proses pembelajaran yang dilakukan di kampus nantinya banyak dimanfaatkan keluar kampus, mulai dari sikap kritis, sikap sistematis dalam berpikir terutama dalam hal keamanan. Ada prioritas yang harus saya selesaikan di Sumatera Utara ini.
Polda dengan seluruh jajaran memastikan bahwa prioritas pertama kita, komitmen kita adalah menjamin bahwa area publik itu nyaman dan aman. Itu prioritas kita. Dan kita tahu langkah-langkahnya dan apa yang harus kita lakukan untuk memastikan itu, maka kemudian kehadiran aparat kepolisian yang profesional dan kemudian memecahkan masalah di tengah masyarakat itu yang sekarang kita dorong. Generasi mahasiswa ini adalah generasi paling banyak. Kita sedang menuju ke bonus demografi yang mana kita perlu menguatkan para mahasiswa ini untuk berbagai hal. Terkait dengan keamanan, kita ingin memastikan bahwa sistem keamanan itu berjalan dan dibuat dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Kita berharap mahasiswa menjadi bagian itu dan mengerti bagaimana sistem keamanan. Ketua Yayasan Sari Mutiara Perlindungan Purba mengapresiasi Kapolda Sumatera Utara yang telah memberikan kuliah umum tentang keamanan dan peran mahasiswa dalam memahami sistem keamanan. Dalam sambutannya, Perlindungan Purba menyampaikan Universitas Sari Mutiara USM Indonesia dipercaya Kemendikbudristek untuk menerima sebanyak 103 orang mahasiswa dari 50 perguruan tinggi dari 14 provinsi di luar Sumatera Utara. Sementara itu, sebanyak 134 mahasiswa USM Indonesia juga sudah dilepas secara resmi oleh Rektor USM Indonesia pada 8 Agustus 2023 ke berbagai perguruan tinggi di luar Provinsi Sumatera Utara. Program pertukaran mahasiswa Merdeka 3 ini akan berlangsung selama 4 bulan dan akan berakhir pada 23 Desember 2023 mendatang. Para mahasiswa dari luar Sumatera Utara dan luar Sumatera ya ke kampus Universitas Sari Mutiara merupakan suatu kepercayaan masyarakat bahwa, dan ini kami membuktikan dengan kedatangannya Bapak Kapolda Sumatera Utara kemari, dapat dipastikan bahwa Kamtibmas kenyamanan mereka selama di sini itu akan terjamin tentu dengan saling menjaga. Ya, jadi kita berharap bahwa ini adalah hal yang baik yang harus ditingkatkan. Karena para dosen, rektor terus memperbaiki mutu pelayanannya kepada para mahasiswa. Kita berharap kualitas pendidikan di Sari Mutiara lebih baik di masa mendatang. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Profesor Saiful Anwar Matondang mengapresiasi USM Indonesia yang sudah dipercaya sebagai tempat pertukaran mahasiswa. Bagi para mahasiswa sebagai peserta agar dapat mengikuti berbagai kegiatan yang sudah dibuat sebagai upaya untuk menambah berbagai pengetahuan. Pemirsa, perubahan APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2023 sebesar 2,6 triliun disahkan DPRD Kabupaten Langkat kemarin siang. Sidang pengesahan APBD ini sekaligus menjadi peraturan daerah Kabupaten Langkat yang dipimpin Ketua DPRD Langkat Sibana Pranginangin. Pengesahan perubahan APBD Kabupaten Langkat ditandai dengan penandatanganan surat keputusan dan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD Kabupaten Langkat. Sebagai juru bicara Badan Anggaran, Pimanta Ginting membacakan laporan. Hasil kerja Badan Anggaran dan penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Langkat menyatakan bahwa Ranperda Perubahan APBD 2023 disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Langkat. Pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2023 sebesar 2,3 triliun, bertambah menjadi 378 miliar, bertambah menjadi 19% dari anggaran RAPBD tahun 2023. Sedangkan pendapatan asli daerah bertambah menjadi 83,360 miliar rupiah dan untuk belanja daerah sebesar 2,6 triliun rupiah. Sidang paripurna pengesahan perubahan APBD ini dihadiri PLT Bupati Langkat Syah Afandi beserta seluruh pimpinan OPD Kabupaten Langkat. Dalam sambutannya, PLT Bupati Langkat mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas kemitraan khususnya dalam memperjuangkan pokok pikiran agar diakomodir untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Langkat. Pemirsa, informasi menarik dan aktual ini akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyalurkan bantuan pembangunan sumur bor dan mesin pompa air untuk membantu mengatasi masalah krisis air bersih di sejumlah wilayah di Nias. Salah satu daerah penerima manfaat bantuan pembangunan sumur bor dan pengadaan mesin pompa air merupakan program Polri pada semester kedua tahun 2023, yakni
Kabupaten Nias Utara. Penyaluran bantuan ini dilaksanakan tepat sasaran, yakni diprioritaskan pada sekolah dan rumah ibadah yang tidak memiliki sarana air bersih. Kali ini Sekolah Dasar Negeri Sihene Asi dan Masjid Afia di Kecamatan Lahewa mendapatkan bantuan sumur bor dan mesin pompa air serta tangki penampung air yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Mengingat daerah tersebut berjauhan dari daerah aliran sungai sumber air bersih. Proses pembangunan dan pengadaan peralatan bantuan Polri di pelosok ini telah rampung dilakukan petugas jajaran Polsek Lahewa Polres Nias bersama dengan swadaya masyarakat. Bahkan uji coba pemanfaatan air bersih telah berhasil digunakan. Kapolres Nias AKBP Lutfi mengatakan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat berbagai bantuan peralatan mesin pompa air ini sangat dibutuhkan agar dapat bertahan lama. Ini gerakan serentak ya, seluruh Indonesia. Kami sampaikan bahwa kita supaya berpartisipasi kepada masyarakat untuk memberikan bantuan yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat. Kami melihat ada beberapa titik yang kesulitan air, sehingga itulah yang kami berikan. Jadi ada sumur bor yang kami berikan dan juga penampung air, ya, sehingga mesin tidak nyala terus, bisa awet mesinnya, sehingga tempat penampungan itulah yang bisa juga dimanfaatkan. Iya Pak, kami sangat berterima kasih atas hadirnya sumur bor ini, karena sebelumnya di SD ini belum ada yang seperti ini. Kamar mandinya tidak ada fasilitasnya, tapi sekarang dengan adanya ini kami sangat bersyukur karena kami bisa mendapatkan air bersih. Air bersihnya sih Pak, sebelumnya hanya menampung air hujan. Karena adanya ini jadi air bersih setiap harinya ada, tidak pernah ada hentinya. Polres Nias masih terus memetakan dan mendata daerah-daerah yang masih kesulitan memperoleh air bersih sebagai bahan dalam menyusun program bidang sosial Institut Polri yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan secara nasional, selain fokus pada tugas pokok dan fungsi penegakan hukum. Polres Toba melakukan sosialisasi mengajak para pelajar dan seluruh elemen masyarakat untuk menolak dan menyatakan perang terhadap tindakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Toba Taufik Hidayat Tayyib saat memberikan arahan pada acara sosialisasi penguatan Kampung Tangguh Narkoba bertempat di Aula Kantor Desa Ompuraja Hutapea, Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba. Taufik berpesan kepada para pelajar agar jangan pernah sekalipun mencoba-coba narkoba karena dapat merusak masa depan. Dikatakan agar seluruh para pelajar menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif seperti olahraga dan kegiatan keagamaan sehingga dapat meraih cita-cita. Peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam melawan peredaran narkoba di Toba, khususnya di Kecamatan Lagu Boti. Oleh karenanya Kapolres meminta agar saling bahu-membahu melakukan penguatan pencegahan narkoba melalui pemberdayaan kampung tangguh narkoba. Selain itu Kapolres berharap bantuan informasi dari masyarakat jika melihat dan mengetahui ada tindak peredaran narkoba. Usai melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba, dilakukan penandatanganan komitmen bersama pencegahan narkoba oleh peserta sosialisasi, yakni pemerintahan dan elemen masyarakat Desa Ompuraja Hutapea dan siswa SMA SMK Trisakti Lagu Boti. Dalam kegiatan ini Polres Toba juga mensosialisasikan program Polri Peduli Budaya Literasi dengan mendistribusikan sejumlah buku bacaan hingga ke pelosok desa. Sampaikan bahwasanya siapapun juga orangnya, ya, baik itu dari aparat penegak hukum ataupun siapapun masyarakat yang terlibat dengan narkoba, kita tegakkan hukum sesuai dengan aturan. Ya, tidak pandang bulu kalau masalah narkoba, semuanya sama. Baik itu mungkin dari TNI ataupun dari Polri ataupun dari pemerintahan, kita sama-sama menjaga nama baik Kabupaten Toba. Ya, makanya saya ajak Pak Dan Ramil, Pak Desa di sini, kita berkomitmen, ya, berkomitmen bersama-sama untuk menolak narkoba dan juga mencegah peredaran narkoba. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ponirin di usianya yang mencapai 65 tahun berprofesi sebagai Bilal Maid di Dusun 1 Desa Baru Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang secara sepihak diberhentikan oleh kepala dusun tanpa adanya pemberitahuan.
Dari tahun 2015, Ponirin mengabdikan dirinya sebagai Bilal Maid di Desa Baru Dusun 1 sampai tahun 2020 dengan surat keputusan yang dikeluarkan melalui pemerintah kecamatan. Sebagai Bilal Maid, pemerintah kabupaten menganggarkan dana dan diserahkan melalui kepala desa. Honor tersebut bagi Ponirin sangat berarti untuk sebagai penghasilan tambahan karena Ponirin bekerja sebagai petani dengan menanam cabai di dekat rumahnya. Selain itu ia juga menjala ikan di sungai dan di laut untuk menambah penghasilan sehari-harinya. Namun saat ini pekerjaan Bilal Maid sudah tidak lagi dijalaninya. Diduga kasus pemberhentian secara sepihak Bilal Maid yang dilakukan oleh Kadus Dusun 1 Bambang Irawan tanpa ada surat pemberhentian dari pemerintah Kecamatan Batangkuis. Atas pemberhentian ini Ponirin merasa kecewa diduga diberhentikan sepihak tanpa adanya surat pemberitahuan dari pemerintah Kecamatan Batangkuis. Tahun berapa Bapak jadi Bilal Maid? Tahun 2015 sampai sekarang ini 2023. Kemudian beberapa hari ini Kadus memberhentikan saya tanpa sepengetahuan saya atau pihak pertama. Gantinya sewenang-wenang. Saya nak perlu sendiri istilahnya. Begitulah yang saya rasakan. Sebelumnya SK ini Pak berapa tahun sekali? Dulu setahun sekali Pak. 2018, 19, 20 sekarang stop, berhenti. Belum dikeluarkan untuk 2021 dan 23 sampai 23 ini. Pak, SK saya masih dalam keadaan belum ada pembaharuan. Ini Kepala Dusun 1 Bambang Irawan mengatakan tidak ada lagi kepercayaan warga terhadap Bilal Maid tersebut harus diganti oleh yang lainnya. Kan selaku kepala dusun, jadi saya kan melayani keluhan-keluhan warga juga ini Pak, ya kan. Jadi banyaklah warga-warga datang ke tempat saya untuk melaporkan bahwasanya si Ponirin ini sebagai Bilal nggak cocok. Saya tanya apa alasannya, kan gitu. Jadi warga bilang dia nggak cocok lah. Dia kalau memandikan mayat kasar kali. Tiap tahun kan diganti, perpanjang dia. Dicamat semua itu Pak. Lantaran kalau surat sekarang katanya nggak diserahkan sama Bilalnya. Baru berharap kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang setiap melakukan pemberhentian hendaknya disertai surat pemberitahuan pemberhentian. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Polres Simalungun menjenguk dan membawa salah seorang warga Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun yang menderita lumpuh selama 3 tahun untuk dilakukan perawatan dan pengobatan ke Rumah Sakit Umum Perdagangan Kabupaten Simalungun. Seorang wanita tua, Mariata Sijabat, berusia 70 tahun, warga perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang menderita penyakit lumpuh hingga membuat dirinya hanya bisa terbaring selama 3 tahun. Mengetahui hal tersebut, Polres Simalungun yang dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun, AKBP Ronald FC Sipayung, mendatangi rumah korban dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Perdagangan, Kabupaten Simalungun, untuk dilakukan perawatan dan pengobatan untuk penyembuhan penyakit korban. Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung di lokasi rumah sakit tempat korban dirawat mengatakan kegiatan ini merupakan program Polri Peduli sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Berusia 70 tahun yang sudah 3 tahun mengalami lumpuh, hari ini kita bawa ke Rumah Sakit Umum Perdagangan, tentu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim dari dokter yang akan menangani dan memaksimalkan untuk memulihkan kondisi beliau. Tadi dari pihak rumah sakit sudah menyampaikan bahwa nanti dari BPJS akan mengcover, tetapi ada hal-hal yang mungkin tidak di-cover oleh BPJS. Nanti kami dari Polres Simalungun akan berkomunikasi untuk bertanggung jawab untuk menanggulangi segala biaya pengobatan. Kapolres Simalungun mengatakan di luar dari tanggung jawab BPJS Kesehatan, Polres Simalungun siap untuk bertanggung jawab dan membayar segala kebutuhan untuk biaya perobatan pasien tersebut. Dokter spesialis penyakit dalam yang menangani pasien mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui penyebab pasien mengalami lumpuh akibat pengapuran tulang belakang, kurangnya cairan tubuh, dan adanya infeksi paru. Ya pemirsa, banjir luapan kembali menerjang ruas jalan protokol Panyabungan dan puluhan lapak pedagang.
Aksi protes para pedagang di Pasar Lama Penyambungan ini merupakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah karena puluhan tahun banjir belum bisa diatasi. Jembatan drainase yang hanyut terbawa arus banjir ke badan jalan ini dijadikan perahu dayung para pedagang. Hal ini menunjukkan kekecewaan warga terhadap pemerintah yang belum tuntas mengatasi banjir langganan yang kerap membanjiri lapak mereka. Banjir setinggi 30-50 cm ini mengakibatkan sejumlah pedagang berjualan di tengah banjir. Bahkan tak sedikit pedagang menutup dagangannya akibat lapaknya terendam air luapan air hujan dari parit. Kendaraan yang melintas dari ruas jalan protokol pusat kota Penyambungan juga harus mengurangi laju kendaraannya karena gelombang air hujan dari badan jalan memperparah masuknya air ke lapak pedagang. Warga bergotong royong membersihkan sampah yang terbawa dari air drainase. Sekitar jam-jam tengah 6, jam tengah 7 lah, jam 6 lah. Gitu. Aku pun heran ini, nengok apa ini. Setelah orang itu bongkar ini, aduh pening, ini kayu yang buat ini, yang buat ini, bisa dia, apa berarti udah ngeri ini orang ini. Kapan ini diperbaiki ini? Yang hanya inilah jembatan yang diperbaiki ini, jembatan yang dibuat ini beramai-ramai sama kawan gitu kan. Ruas jalan ibu kota Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal ini kerap dilanda banjir apabila turun hujan. Diketahui banjir musiman ini disebabkan buruknya sistem drainase yang mengakibatkan air parit meluap dan menggenangi bahu jalan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Harga beras di Kota Medan mengalami kenaikan akibat terdampak dari El Nino. Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan, Perum Bulog kantor wilayah Sumatera Utara siapkan 60 ton beras. Untuk menjaga kelangkaan ketersediaan beras di Sumatera Utara, Perum Bulog pastikan stok beras aman dan tersedia di gudang Perum Bulog Pulau Berayan 1, Jalan Mustafa, Medan kemarin. Stok beras di gudang Bulog Medan saat ini sebanyak 46.000 ton dan akan masuk kembali sebanyak 12.500 ton pada pekan mendatang. Saat ini Bulog tengah mengutamakan penyaluran stabilitas pasokan dan harga pangan untuk pengendalian harga. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan beras Bulog karena beras swasta mengalami kenaikan. Selain dampak El Nino, penyebab kenaikan harga beras juga dikarenakan adanya kenaikan harga beras internasional dan beberapa negara menutup untuk ekspor. Selain itu, perang Rusia-Ukraina juga menjadi penyebab karena sumber bahan pupuk dari negara tersebut terhambat pengirimannya, yang mengakibatkan penurunan produksi hingga 30%. Adapun harga beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau beras Bulog dijual seharga Rp9.950 per kilogramnya. Sementara harga beras swasta saat ini yang paling murah berkisar Rp12.000 sehingga masyarakat banyak beralih ke beras Bulog. Kepala Bulog Sumatera Utara Arif Mandu mengatakan selain stok beras sebanyak 60 ton yang akan tersedia di gudang Bulog Medan, pihaknya akan menambah stok beras kembali pada akhir tahun 2023. Persediaan stok Bulog Kanwil Sumut saat ini ada kurang lebih 46.000 ton. Ya. Dan Senin besok ada bongkar satu kapal lagi sebanyak 12.500 ton. Jadi ya mendekati 60.000 ton lah. Dan sampai akhir tahun nanti juga masih ada tambahan, bukan berarti sebatas ini. Karena apa? Saat ini kita penyaluran SPHP ya untuk pengendalian harga. Yang pertama adanya kenaikan harga beras internasional, ini juga pengaruh ya. Dan beberapa negara mengclose untuk ekspor kan, itu hanya mempengaruhi harga beras internasional juga mengalami kenaikan. Untuk mengatasi adanya kelangkaan dan kepanikan di kalangan masyarakat, pemerintah Kota Medan bersama Bulog mengadakan pasar murah keliling di setiap kecamatan Kota Medan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 3 September 2023. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, Perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Minggu 3 September 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara cerah berawan. Siang, sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Deli Serdang, Simalungun, Pematang Siantar,
Samosir, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Humbangas Sundutan, Samosir, Dairi, Karo, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 1 September 2023 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah pegunungan, lereng barat, lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, unggulan tunggal putra Indonesia dalam ajang turnamen internasional bulu tangkis bertajuk Expora Indonesia International Challenge, Alwi Farhan menargetkan prestasi juara dalam ajang ini. Hal ini menyusul setelah dirinya memastikan diri melaju ke babak semifinal turnamen bulu tangkis internasional tersebut. Berhasil menunjukkan permainan yang baik dalam beberapa laga terakhirnya. Unggulan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengaku memiliki target besar dalam ajang ini. Selain menargetkan gelar juara lewat turnamen yang diikuti oleh 18 negara ini, dirinya ingin memperbaiki ranking dunia pebulu tangkisan Indonesia dalam kategori tunggal putra. Kini, Alwi bertengger di ranking ke-103 dunia Badminton World Federation atau BWF sebagai tunggal putra Indonesia. Sebelum memastikan tiket untuk berlaga di babak semifinal, teranyar Alwi berhasil menundukkan tunggal putra asal India Ritvik Sanjeevi dengan pertarungan ketat 3 set. Alwi yang kini juga tergabung dalam pelatnas tim Indonesia sempat mengeluhkan kondisi lapangan yang licin dan berangin. Namun dirinya tetap akan melakukan evaluasi secara pribadi, terutama dalam mempelajari gaya permainan lawan agar dapat meraih gelar juara nantinya. Bermain hari ini tanpa dia cedera dan dia saya bisa dicederakan siang hari ini bermain bisa dibilang lumayan bagus, tapi masih banyak evaluasi dari diri saya untuk main besok. Saya memang ada agak sedikit kendala untuk situasi lapangan, ada angin dan shuttlecocknya mungkin berbeda, jadi lampu, jadi memang buat besok sih harus ada evaluasi. Dalam babak semifinal yang berlangsung selama Sabtu sore, Alwi akan berhadapan dengan tunggal putra yang juga mewakili Indonesia dan merupakan juniornya di pelatnas yakni Tegar Sulistyo. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.